saya menyewakan rumah di bulan Februari tahun 2011. Dan orang tersebut selaku penyewa mengajukan persyaratan kepada saya bahwa dia akan menyewa rumah saya selama setahun dengan harga 9,5 juta. Tapi dia sudah bayar 5 juta di awal dengan perjanjian 3 atau 4 bulan lagi melunasi sisanya. Dan kami berdua bersepakat. Tetapi pada bulan Mei si penyewa membatalkan kontrakannya. Tidak jadi sampai akhir tahun. Dia berjanji pada bulan Juni ini dia akan keluar dari rumah itu. Dan dia sudah menentukan tanggalnya. Tapi pada tanggal yang sudah ditentukan dia berubah pikiran. Dia ingin sampai akhir Juli. Apakah boleh saya menolak permintaannya dengan alasan dia sudah berjanji dan menuntutnya agar keluar dari rumah tersebut? Bagaimana kalau dia tetap bertahan? Ya. Kalau masalah dia sudah berakhir di bulan Juni, dan itu sudah habis untuk biaya duitnya 5 juta itu, ya, maka si pemilik sewaan ini dia berhak untuk melanjutkan akad atau tidak. Kalau dia ingin keluarkan, boleh dia keluarkan, itu hak dia. Jelas ya? Ini berkaitan dengan haknya. Adapun berkaitan dengan apakah itu layak atau tidak, itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan di dalam masalah yang seperti ini, seorang boleh ada suluh, boleh diadakan damai, dan boleh dia memberikan waktu luang. Dan seorang ya wajar kadang ada berubah pikiran karena keadaan manusia berbeda-beda. Kalau dia memberi maaf mungkin itu adalah hal yang bagus. Tapi secara umum dia punya hak. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Bagaimana kalau modal barang 400.000, lalu orang dikasih mencicil 800.000, apakah tidak mengapa? Yang tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Dia cicilkan lebih dari modal, dia cicil. Ya, kalau dia jual pun secara cash boleh. Namanya orang mau untung tentunya apa? Hah? Orang yang dagang mau untung atau tidak? Ya. Saya kira tidak ada yang orang dagang tidak untung. Ya. Jelas ya? Jadi kalau modalnya 400.000, dia jual cash pun, ya, harusnya lewat berapa? Lewat 400.000. Ya, kalau dia jual 800.000, harga barang itu wajar 800.000 dijual secara kredit, ya tidak apa-apa dia jual. Tapi kalau tidak wajar di kalangan orang, itu lain lagi masalahnya. Jelas ya? Kalau tidak wajar. Sini ada pertanyaan selalu berulang. Ya, berapa kali lipat seorang pedagang itu bisa beruntung? Modalnya 1 juta, dia jual 10 juta. Apakah boleh seperti itu? Jadi kebanyakan ahli fikih, boleh saja barang itu dijual berapa kali lipat pun boleh. Ya. Jelas ya? Tidak ada ketentuan, hanya boleh 3 kali lipat. Kecuali Imam Malik berpendapat hanya boleh 3 kali lipat saja. Tapi ini pendapat yang lemah, tidak kuat. Ya, boleh dijual berapa kali lipat, tapi dengan catatan. Yang pertama dia tidak membahayakan orang. Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua tidak boleh memanfaatkan hajat manusia, hajat orang. Ya. Apa karena mentang-mentang hanya dia yang punya barang, jadi naikkan seenaknya. Jelas ya? Baik. Tapi dijual dengan harga yang wajar, yang biasa. Nah, ada istilah di kota Makassar ini, jika ada sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain, kemudian diambil lagi, dikatakan puru-puru singkulu. Apakah ini termasuk lazim? Itu puru-puru singkulu artinya apa? Itu kan penyakit, didoakan supaya dia kena penyakit puru-puru singkulu. Ya, dan itu mendoakan namanya. Dan yang seperti ini tidak boleh ya. Memang betul kalau dia sudah kasih barang diminta kembali, itu tidak boleh diminta kembali. Kata Nabi SAW, al-aidu fi hibatihi
kalbi ya'ulu ila qai'ihi. Orang yang kembali mengambil barang yang sudah diberikan itu seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Ya, memang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi jangan didoakan, buru-buru syukur. Nah, berapa persen yang dikeluarkan kalau zakat harta dan berapa jumlah uang baru bisa dikasih bisa dikeluarkan zakatnya? Kalau zakat harta yang dikeluarkan 2,5% yang dikeluarkan. Ini kalau nisabnya sudah sampai. Ya, yaitu kalau dia punya uang, ya saya kemarin kasih ukuran berapa? Ukuran apa? Ukuran emas atau ukuran perak? Ya, saya tidak tahu sekarang harga emas berapa. Dia tanya saya. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Sisa dia tanya, kalau harga emasnya 100.000, maka kalau dia punya uang 8.500.000, dia keluarkan apa? Zakatnya. Kalau ternyata perak lebih murah, perak cuma 10.000, maka kalau dia punya uang 5.950.000, dia keluarkan apa? Zakatnya 2,5%. Begitu cara menghitungnya. Berapa persen yang dikeluarkan kalau zakat tanaman? Kalau tanaman kadang 5%, kadang 7,5%, dan kadang 10%. Kalau tanamannya perlu biaya perawatan, dia biaya di dalam menanamnya, maka dia keluarkan 5% saja. Tapi kalau tanaman itu tumbuh sendiri, tidak ada biaya, dikeluarkan 10%. Kalau 50-50, sebagiannya keluar biaya, sebagiannya gratis, maka diambil yang dikeluarkan 7,5%. Jelas ya? Baik, ini juga tentang sapi, telah diterangkan kemarinnya semuanya. Kemarin atau tadi pagi ya? Saya jelaskan tadi pagi. Mungkin yang bertanya tidak datang tadi pagi. Mana yang afdal antara jenis haji, ifrad, tamattu atau qiran? Ini ada silang pendapat di kalangan ulama, dan kebanyakan ulama atau pendapat yang lebih kuat bahwa yang paling afdalnya adalah haji tamattu, itu yang paling afdal. Ada yang mendahulukan umrah dibanding haji. Bagaimana hal tersebut? Ya, dua-duanya wajib ya, haji wajib, umrah wajib. Ya, kalau dia punya kemampuan umrah dahulu menunaikan kewajiban umrahnya, boleh saja. Kalau dia ingin sekaligus dia tunaikan haji dan umrahnya dengan haji tamattu, karena tamattu tercakup di dalamnya haji dan apa? Umrah juga boleh. Ya. Jika imam lupa baca Al-Fatihah dan makmum tidak ingatkan, nanti di akhir salat baru diingat, tapi imam hanya sujud sahwi. Saya menyewakan rumah di bulan Februari tahun 2011. Dan orang tersebut selaku penyewa mengajukan persyaratan kepada saya bahwa dia akan menyewa rumah saya selama setahun dengan harga 9,5 juta. Tapi dia sudah bayar 5 juta di awal dengan perjanjian 3 atau 4 bulan lagi melunasi sisanya. Dan kami berdua bersepakat. Tetapi pada bulan Mei si penyewa membatalkan kontrakannya. Tidak jadi sampai akhir tahun. Dia berjanji pada bulan Juni ini dia akan keluar dari rumah itu. Dan dia sudah menentukan tanggalnya. Tapi pada tanggal yang sudah ditentukan dia berubah pikiran. Dia ingin sampai akhir Juni. Apakah boleh saya menolak permintaannya dengan alasan dia sudah berjanji dan menuntutnya agar keluar dari rumah tersebut?
Bagaimana kalau dia tetap bertahan? Ya. Kalau masalah dia sudah berakhir di bulan Juni, dan itu sudah habis untuk biaya duitnya 5 juta itu, ya, maka si pemilik sewaan ini dia berhak untuk melanjutkan akad atau tidak. Kalau dia ingin keluarkan, boleh dia keluarkan, itu hak dia. Jelas ya? Ini berkaitan dengan haknya. Adapun berkaitan dengan apakah itu layak atau tidak, itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan di dalam masalah yang seperti ini, seorang boleh ada suluh, boleh diadakan damai, dan boleh dia memberikan waktu luang. Dan seorang ya wajar kadang ada berubah pikiran karena keadaan manusia berbeda-beda. Kalau dia memberi maaf mungkin itu adalah hal yang bagus. Tapi secara umum dia punya hak. Sebagaimana yang telah kita terangkan, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Bagaimana kalau modal barang 400.000, lalu orang dikasih mencicil 800.000, apakah tidak mengapa? Yang tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Dia cicilkan lebih dari modal, dia cicil. Ya, kalau dia jual pun secara cash boleh. Namanya orang mau untung tentunya apa? Hah? Orang yang dagang mau untung atau tidak? Ya. Saya kira tidak ada yang orang dagang tidak mau untung. Ya. Jelas ya? Jadi kalau modalnya 400.000, dia jual cash pun, ya, harusnya lewat berapa? Lewat 400.000. Ya, kalau dia jual 800.000, harga barang itu wajar 800.000 dijual secara kredit, ya tidak apa-apa dia jual. Tapi kalau tidak wajar di kalangan orang, itu lain lagi masalahnya. Jelas ya? Kalau tidak wajar. Sini ada pertanyaan selalu berulang. Ya, berapa kali lipat seorang pedagang itu bisa beruntung? Modalnya 1 juta, dia jual 10 juta. Apakah boleh seperti itu? Jadi kebanyakan ahli fikih, boleh saja barang itu dijual berapa kali lipat pun boleh. Ya. Jelas ya? Tidak ada ketentuan, hanya boleh 3 kali lipat. Kecuali Imam Malik berpendapat hanya boleh 3 kali lipat saja. Tapi ini pendapat yang lemah, tidak kuat. Ya, boleh dijual berapa kali lipat, tapi dengan catatan. Yang pertama, dia tidak membahayakan orang. Ya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, tidak boleh memanfaatkan hajat manusia, hajat orang. Ya. Apa karena mentang-mentang hanya dia yang punya barang, ya dia naikkan seenaknya. Jelas ya? Baik. Tapi dijual dengan harga yang wajar, yang biasa. Nah, ada istilah di kota Makassar ini, jika ada sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain, kemudian diambil lagi, dikatakan puru-puru singkulu. Apakah ini termasuk lazim? Itu puru-puru singkulu artinya apa? Itu kan penyakit, didoakan supaya dia kena penyakit puru-puru singkulu. Ya, dan itu mendoakan namanya. Dan yang seperti ini tidak boleh ya. Memang betul kalau dia sudah kasih barang diminta kembali, itu tidak boleh diminta kembali. Kata Nabi SAW, al-aidu fi hibatihi kal-kalbi ya'ulu ila qai'ihi. Orang yang kembali mengambil barang yang sudah diberikan itu seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Ya, memang tidak diperbolehkan. Ya. Tapi jangan didoakan. Buru-buru singkul. Nah, berapa persen yang dikeluarkan kalau zakat harta dan berapa jumlah uang baru bisa dikasih, bisa dikeluarkan zakatnya? Kalau zakat harta yang dikeluarkan 2,5% yang dikeluarkan. Ini kalau nisabnya sudah sampai. Ya, yaitu kalau dia punya uang, ya saya kemarin kasih ukuran apa? Ukuran emas atau ukuran perak. Ya saya tidak tahu sekarang harga emas berapa. Dia tanya saya. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Sisa dia tanya, kalau harga emasnya 100.000,
Maka kalau dia punya uang 8.500.000, dia keluarkan apa? Zakatnya. Kalau ternyata perak lebih murah, perak cuma 10.000, maka kalau dia punya uang 5.950.000, dia keluarkan apa? Zakatnya 2,5%. Begitu cara menghitungnya. Berapa persen yang dikeluarkan kalau zakat tanaman? Kalau tanaman kadang 5%, kadang 7,5%, dan kadang 10%. Kalau tanamannya perlu biaya perawatan, dia biaya di dalam menanamnya, maka dia keluarkan 5% saja. Tapi kalau tanaman itu tumbuh sendiri, tidak ada biaya, dikeluarkan 10%. Kalau 50-50, sebagiannya keluar biaya, sebagiannya gratis, maka diambil yang dikeluarkan 7,5%. Jelas ya? Baik, ini juga tentang sapi, telah diterangkan kemarinnya semuanya. Kemarin atau tadi pagi ya? Saya jelaskan tadi pagi. Mungkin yang bertanya tidak datang tadi pagi. Mana yang afdal antara jenis haji, ifrad, tamattu atau qiran? Ini ada silang pendapat di kalangan ulama, dan kebanyakan ulama atau pendapat yang lebih kuat bahwa yang paling afdalnya adalah haji tamattu. Itu yang paling afdal. Ada yang mendahulukan umrah dibanding haji. Bagaimana hal tersebut? Ya, dua-duanya wajib ya. Haji wajib, umrah wajib. Ya, kalau dia punya kemampuan umrah dahulu, menunaikan kewajiban umrahnya, boleh saja. Kalau dia ingin sekaligus, dia tunaikan haji dan umrahnya dengan haji tamattu. Karena tamattu tercakup di dalamnya haji dan apa? Umrah juga boleh. Ya. Jika imam lupa baca Al-Fatihah dan makmum tidak ingatkan, nanti di akhir salat baru diingat, tapi imam hanya sujud sahwi. Apakah makmum ulangi salatnya dan salat sendiri, atau hanya tambah satu rakaat? Yang pertama, si makmum ini dari mana dia tahu imamnya lupa baca Al-Fatihah? Kalau imam diam itu belum tentu dia tidak membaca, kan begitu? Jelas ya? Sekarang kalau dia lihat imam sujud sahwi, dia ikut sujud sahwi saja. Ya, dia tidak tahu sujud sahwinya karena apa. Jelas ya? Kecuali kalau si imam berkata bahwa dia tidak lupa baca Al-Fatihah, maka sholat makmum sudah syah. Hanya si imam saja yang menambah berapa? Menambah satu rakaat karena dia kurang. Ya, satu rakaat tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana dengan keadaan di pelelangan ikan? Ya, barang satu orang, banyak yang menawar. Ini sama dengan pelelangan yang lainnya. Jelas ya? Jadi kalau dia minta tambahan, ditawar oleh pedagang, satu keranjang ikannya 100.000, dia tidak mau, dia minta lebih dari itu, tidak apa-apa. Itu namanya muzayah. Jelas ya? Tapi kalau ada pihak-pihak yang memancing harga naik padahal dia tidak beli, itu najas, itu yang dilarang tadi. Seorang menambah rakaat dalam sholat dalam keadaan lupa, tapi setelah sholat baru tahu bahwa dia lebih satu rakaat. Bagaimana cara sujud sahwinya? Ya. Apakah dia berdiri dulu lalu bertakbir lalu sujud sahwi? Ya, kalau dia sudah selesai salam baru dia tahu, baru dia menambah, dan dia tahunya tidak jauh jaraknya, ya, tidak jauh jaraknya, maka dia langsung sujud sahwi.
Dia ambil posisi sujud, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Jelas ya? Tidak harus dia berdiri. Ibu saya menerima uang asuransi dari pemerintah karena ayah saya meninggal dalam status PNS. Apa hukum menerima uang tersebut dan membelanjakannya untuk anak pakai walimah? Apa hukum menerima uang asuransi di pemerintah swasta? Ini saya tidak paham ya bentuk asuransi ini karena disebut PNS. Biasanya PNS itu dipotong dari uangnya, katanya disimpan untuk dia di masa pensiunnya. Dan kalaupun dilebihkan, itu tambahan dari pemerintah. Kalau begitu sifatnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau asuransi diberikan kepada perusahaan asuransi yang sifatnya komersial, ini tidak diperbolehkan, karena itu riba. Dan kalau diambil, berarti dia ambil uang orang. Ya, uang orang semua yang dikumpulkan di situ. Yang diambil secara tidak benar. Dan kita dilarang memakan harta dengan cara yang baku. Jadi saya nggak paham dengan secara persis bagaimana bentuk yang ditanyakan di sini. Bentuk asuransinya bagaimana? Bisakah kewajiban haji diwakilkan kepada orang lain? Seperti melempar jamrah. Ini pertanyaannya umum ya. Dia beri contoh khusus. Ya, kalau dia tanya saja, bisakah melempar jamrah diwakilkan kepada orang lain? Ya, jawabannya, kalau dia orang yang tua, tidak mampu pergi melempar, boleh dia wakilkan. Tapi kalau dia kuat, ya tidak boleh dia mewakilkan. Saya melihat ya sebagian jemaah haji, dia bergampangan, punya kemampuan fisik, cuman takut saja desak-desakan. Ya, banyak yang meninggal katanya. Takut saja desak-desakan. Akhirnya dia kasih uang kepada orang lain, dia bayar untuk melemparkan. Dia sendiri ya hanya keliling-keliling di sekitar tenda, ya shopping. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Harusnya kalau dia punya kemampuan, ya dia dia melempar sendiri. Siapa yang berhak mengalihkan pengelolaan wakaf? Ini wakaf urusan pemerintahan ya. Karena itu di buku fikih disepakati dari tugas seorang penguasa, dia mengatur wakaf. Dia mengatur wakaf itu. Nah, jadi lihat di pemerintahan kita bagaimana aturannya. Itu aturan di dalam masalah pengelolaan atau pengalihan. Tentang larangan memotong rambut, Ustaz mengatakan bahwa rambut dalam hal ini tidak terbatas pada hanya rambut kepala, namun mencakup rambut yang lain. Apakah tentang hal ini larangan bukan hanya untuk rambut kepala? Tidak ya, memang ayat hanya disebut rambut kepala. Tapi ada hadis-hadis yang menjelaskan seluruh rambut yang lain. Kemarin kita sudah isyaratkan ya, hadis Ibnu Abbas ya di dalam hal ini. Saya masih sawar tentang kata saman dan musman dalam syarat jual beli. Kalau saman itu harganya, kalau musman barang yang dihargai. Jelas ya? Barang yang dihargai. Ini buku harganya 100.000. 100.000 saman namanya. Buku ini namanya musman. Jelas? Bolehkah kita transaksi jual beli di masjid dengan menggunakan HP dengan cara SMS? Ini sama saja dengan jual beli secara langsung, tidak ada bedanya. Karena itu tidak diperbolehkan. Kalau dia ingin transaksi, dia keluar dari masjid. Jelas ya, masjid bukan untuk ini. Dan Nabi memberikan pernyataan umum. Idza ra'aita ar-rajula ibta'a fil masjid, faqulu lahu la arbah Allahu tijaratan. Kalau engkau melihat seorang lelaki berjualan atau transaksi di masjid, katakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu.
Ini kalau sudah terjadi akad ya, transaksi. Dan sebagian para ulama ada yang membedakan. Kalau dia hanya menawarkan. Yang benarnya bahwa menawarkan juga tidak diperbolehkan. Membab, paling tidaknya ikhtiar seorang jangan dia masuk di dalam hal yang seperti itu. Ya. Lebih beda dengan orang yang bayar utang ya. Ya, di masjid ditanya, saya mau transfer, dia kirimkan nomor rekening, bayar utang. Itu tidak ada masalah. Nah, sebab sebagian sahabat bertikai dengan sahabat yang lain tentang utangnya di masjid. Dengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mendamaikan antara keduanya. Bolehkah kita mengganti nama jurus binatang dengan jurus yang lain? Di mana jurusnya tidak dirubah gerakannya. Ya. Kalau diganti namanya, tapi jurusnya tetap sama, nah, itu tidak ada gunanya. Nama itu tidak ada artinya. Yang menjadi ukuran adalah apa? Hakikatnya. Jadi kaidah fikihnya al-ibrah laysa al-ibrah bil alfaz wal mabani. Al-ibrah bil ma'ani la bil alfaz wal mabani. Itu kaidah fikihnya. Ibrah itu adalah makna, bukan lafaz dan kata-kata yang diucapkan. Oh ini bagi hasil. Oh ini hadiah. Ini keuntungan. Tapi itu riba. Ya riba saja hukumnya. Ya walaupun dikatakan apa? Hadiah bagi hasil, tapi dia riba, tetap saja hukumnya riba. Jelas ya? Sama dengan khamar. Khamar mau diberi nama apapun, ya, penyejuk hati, penenang jiwa, tetap saja namanya khamar. Haram. Jelas ya? Bagaimana dengan makmum yang masbuk, di mana dia menjumpai imam sedang sujud? Apakah dia takbiratul ihram dengan cara bersedekap karena termasuk rukun salat? Setelah itu takbiratul ihram atau setelah itu takbiratul ihram langsung sujud. Ya, kalau dia takbiratul ihram yang disyaratkan adalah apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Kalau dia letakkan tangan kanan di atas kiri, ini namanya gerakan lain. Jadi orang yang masbuk dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia meletakkan tangannya di atas dada. Jelas ya? Kalau dia ingin ikut gerakan imam sekarang, maka disunnahkan dia takbir sekali lagi, Allahu Akbar, untuk ikut langsung apa? Gerakan imam. Seperti contoh sekarang imamnya apa? Sedang ruku. Saya datang, saya takbir, Allahu Akbar. Saya angkat kedua tangan saya. Saya turunkan, saya takbir sekali lagi, Allahu Akbar. Lalu saya ikut imam apa? Sujud. Ini boleh. Ini yang benar. Tapi kalau seorang masuk, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia letakkan tangannya di atas tangan kiri, ini artinya dia mau berdiri, bukan mau apa? Dia tidak ingin sujud. Ini posisi orang yang sedang berdiri. Ini tidak dibenarkan ya. Apakah duduk yang dilarang dalam sholat bisa digunakan pada selain sholat? Ya, kalau disebutkan dia menyerupai syaitan, menyerupai binatang dan selainnya, tidak boleh dilakukan di sholat maupun di luar sholat. Ya. Sebab Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Sebelum salam, dalam salat saya berdoa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, dan seterusnya, serta Rabbi habli minas salihin. Apakah ini diperbolehkan? Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Ya, kalau Rabbi ighfirli wa liwalidayya tidak ada masalah ya. Tapi Rabbi habli minas salihin. Sebentar. Dia ada ayat ya yang semisal dengan ini. Ya. Dia pilih kalimat yang tidak mencocoki ayat.
Dia pilih kalimat yang tidak mencocoki ayat. Yang dilarang kalau dia berdoa dengan lafaz dari apa? Al-Quran. Kalau dia berdoa dengan hadis Nabi atau lafaz yang lain, tidak ada masalah insyaallah. Salat di belakang makam Ibrahim dijadikan dalil sebagai orang bahwa tidak boleh, akan bolehnya salat di masjid yang ada kuburannya. Nah, ada kuburan di makam Ibrahim. Ya. Tapi penanya di sini memang kesalahannya apa? Dia tulis di sini makam Ibrahim. Jadi makam dianggap kuburan, penanya. Makam itu artinya tempat berdiri. Ya. Tempat berdiri. Karena memang di situ terlihat ada dua bekas telapak kaki. Itu katanya tempat berdirinya Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Itu makam Ibrahim namanya. Apakah boleh dua akad dalam transaksi? Itu kalau dua akad dalam transaksi tidak diperbolehkan. Ya, kalau dua akad dalam satu transaksi tidak diperbolehkan. Seperti tadi saya beri contoh di Ijarah Mumtai Tamlik, dalam salah satu bentuknya dia akadnya sewa. Tapi diakadkan juga akad kepemilikan nanti. Ini dua akad dalam satu transaksi. Ini haram dan tidak diperbolehkan. Jelas ya? Demikian pula kalau dia katakan saya jual rumah ini, tapi dengan syarat kau sewakan kepada saya. Ini dua akad namanya. Akad jual dan akad apa? Menyewa. Itu tidak diperbolehkan. Boleh melakukan umrah berulang kali dalam satu kali safar atau dalam satu musim haji. Dan apakah ihram umrah bisa dari tempat miqat atau cukup di tempat asalnya? Maksudnya tempat asalnya tempat tinggalnya di Mekah maksudnya. Iya. Ihram itu atau umrah itu di satu kali perjalanan ibadah hanya disyariatkan satu kali saja. Iya. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi SAW dari kota Madinah, beliau menempuh perjalanan 9 hari ke 8 hari untuk sampai ke mana? Ke Mekah. Setelah itu beliau menunaikan ibadah haji. Dan haji yang beliau lakukan adalah haji qiran. Beliau gandengkan antara apa? Haji dan umrah sekaligus. Tidak ada tahallul. Yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu Nabi tidak melakukan umrah lagi, tidak melakukan umrah. Demikian pula tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan umrah. Yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan disyariatkan umrah lagi adalah kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah beliau haji, Nabi perintah Abdurrahman, saudara Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, untuk menemani Aisyah ke Tan'im, lalu mengambil umrah dari Tan'im. Ini keadaan khusus bagi Aisyah. Dan orang yang keadaannya semisal dengan Aisyah. Aisyah tadinya masuk ke Mekah dengan niat ingin haji tamattu. Tapi karena terhalang oleh haid, dirubah hajinya menjadi haji apa? Haji ifrad. Jadi dia hanya haji saja, tidak ada umrahnya. Karena itu Aisyah bersedih. Masa dia datang jauh-jauh, hanya haji saja tidak ada umrah. Maka Nabi memerintah Abdurrahman bin Abi Bakar untuk mengantarnya ke Tan'im, melakukan apa? Untuk masuk melakukan umrah. Tapi Abdurrahman bin Abi Bakar sendiri yang mengantar, dia tidak disebutkan dalam riwayat melakukan apa? Melakukan umrah. Jika itu disunnahkan, maka pasti akan dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabatnya. Karena itu yang paling afdalnya jangan dilakukan. Kalau ada yang melakukannya, banyak dari para ulama kita tidak memberikan fatwa menyalahkan. Tapi mereka sendiri menyebutkan bahwa afdalnya dilakukan seperti yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengulang-ulangi umrah ini yang bikin banyak kekacauan sebenarnya. Itu harusnya di musim-musim haji itu tidak terlalu padat. Demikian pula di musim umrah di Ramadan tidak terlalu ramai. Yang bikin ramai ini orang yang umrah berulang kali. Baru 3 hari tapi dia sudah 10 kali umrah. Subhanallah. Umrah untuk dia
untuk istrinya, ya untuk anaknya, untuk ayahnya, ibunya, kakeknya, buyutnya, semuanya diumrahkan. Semuanya diumrahkan. Sampai menjatuhkan dalam banyak pelanggaran syariat. Sekarang umrah kan perlu potong rambut. Bagaimana caranya dia umrah potong rambut terus? Rambutnya habis. Sampai pernah ada yang datang bertanya. Waktu itu bukan saya yang terima. Ada kawan yang menerjemah. Saya menerjemah di tempat lain. Ya. Kawan ini cerita bahwa ada yang datang bertanya. Dia bertanya, ya dalam keadaan kepalanya sudah botak, habis sudah rambutnya. Jenggotnya sudah hampir habis. Saya lupa sudah hampir habis atau sudah habis jenggotnya. Dia berkata, ya Syekh, dan kawannya menerjemah. Ya Syekh, anak sudah umroh berulang kali. Dia sebut umroh untuk siapa? Saya sudah umroh ulang kali, habis rambut saya umroh ini. Dan kemarin saya umroh lagi, karena rambut sudah habis, saya potong jenggot saya. Ya. Sekarang sudah mau habis jenggot ini. Bagaimana hukum umrohnya? Coba perhatikan, dia sendiri menjatuhkan dirinya ke apa? Ke masalah. Haram hukumnya memotong jenggot. Ya. Dan kalau dia potong jenggotnya itu tidak apa? Ya, tidak syah untuk ini, sebab untuk tahallulnya bukan memotong rambut tangan, tapi rambut kepala yang dipotong untuk tahallul. Jelas ya? Jelas di kondisi yang seperti ini, kewajibannya dia harus menunggu sampai rambutnya tumbuh. Ya. Kalau dia rambutnya tumbuh, dia cukur, dia gundul, baru dia boleh pakaian apa? Pakaian biasa. Ini dia jatuh dalam kesulitan karena dia sendiri. Nah, jelas ya? Inilah akibatnya karena seseorang itu tidak berpegang dengan sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua untuk menyelesaikan kajian pada acara daurah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.